Faslun fi qasmis shadaqat. Fasal pembagian zakat. Wa tudfa'uz zakatu. Zakat itu dibayarkan atau diserahkan. Termasuk di sini adalah zakat fitrah, zakat fitri. Ilal asnafis tsamaniyah, pada 8 golongan alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Siapa itu fuqara? Fuqara itu, balik ke halaman 123 bawah foto nomor 5, orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan, punya harta tapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya. Seperti misalkan orang kebutuhannya 10 tapi pekerjaannya hanya menghasilkan kurang dari 5, berarti kan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan. Wal masakin, siapa itu masakin? Orang punya harta, punya pekerjaan, tapi orang punya harta, punya pekerjaan, bisa mencukupi kebutuhannya. Gimana sih? Ya qa'ani mauqi'an min kifayatihi walakin la yakfihi, bisa menutup kebutuhan tapi tidak cukup. Oh, kalau yang fakir tadi butuhnya 10, pekerjaannya hanya menghasilkan kurang dari 5. Kalau miskin butuhnya 10, penghasilannya di atas 5, nggak sampai 10. Nggak sampai 10. Ini miskin, berarti parah mana? Parah fakir. Wal amilina 'alaiha. Amil itu siapa? Orang yang diutus oleh imam untuk mengambil zakat, yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, maka nanti dia mendapatkan gaji dari zakat. Yang perlu kita ingat dan camkan betul bahwa zakat fitrah itu tidak ada amilnya. Ingat, orang yang membagi zakat fitrah tidak boleh ngambil zakat fitrah atas nama amil. Tidak ada amil zakat fitrah. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum itu siapa? Orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya masih lemah. Wa fir riqab, budak di sini maksudnya adalah mukatab. Budak mukatab itu budak yang ada perjanjian dengan tuannya untuk dia menebus dirinya dengan diangsur. Bos, aku pengen merdeka, bos. Ya ora apa-apa, lha piye kowe wani pira? 100. Wah, mosok 100 kowe iku rasa nek tak dol iki payu sak miliar setengah kok. Mosok sak miliar setengah, bos, ora merdeka engko, bos. Ya wis sak miliar wae. Oke, sak miliar deal. Dah. Mbok angsur ping pira? Nah, itu. Itu namanya budak mukatab. Kurang lebih ya gambarannya seperti itu. Wal gharimin. Gharimin itu apa? Orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang kemudian tidak mampu untuk melunasi hutangnya padahal sudah jatuh tempo, baik untuk keperluannya sendiri atau keperluan mendamaikan orang yang bertengkar, atau berhutang untuk kemaslahatan umum meskipun orangnya kaya. Yang pasti tidak berhutang untuk lifestyle. Kalau berhutang untuk lifestyle ya tidak masuk kategori gharim. Aku terlilit hutang, aku mau dikasih zakat. Lah ngopo utangmu nggo apa? Nggo tuku jas.
Padahal di rumah sudah ada Yaris, tapi dia ngutang lagi untuk beli jazz, ngakunya terlilit hutang, minta uang zakat. Wa fi sabilillah, fi sabilillah itu siapa? Orang yang berangkat berjihad secara sukarela, bukan pasukan resmi negara. Kalau pasukan resmi negara kan dapat gaji. Nah, ini tidak pasukan resmi negara, tapi dia ikut berperang. Nah, maka karena dia tidak mendapatkan gaji dari negara, dia mendapatkan jatah dari zakat. Kalau penuntut ilmu gimana, Tat? Masuk fisabilillah apa enggak? La. Jangan sekali-kali antum ambil harta zakat atas nama fisabilillah karena thalibul ilmi. La yajuz. Kalau atas nama fakir, tafadhol. Atas nama miskin, silahkan. Atas nama fisabilillah, no, tidak boleh. Ustadz juga sama, Ustadz juga sama, tidak boleh. Ustadz ngambil harta zakat atas nama fisabilillah. Kalau Ustadz mau ngambil apa? Ambil zakat, ya atas nama fakir atau miskin atau gorim, kakek utang sate. Wa ibnis sabil, yang ke-8 adalah ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Orang yang berada dalam safar mubah, perjalanan yang mubah. Tidak punya bekal, habis bekalnya, maka dia dikasih harta zakat yang cukup untuk pulang pergi. Dibagi ke 8 golongan ini wa ila man yujadu minhum, dan kepada yang didapati dari mereka. Wala yaqtasiru, tidak boleh mencukupkan atau membatasi ala aqalla, kurang dari min salasatin min kulli sinfin, 3 dari masing-masing golongan. Illal amil, kecuali amil. Kalau amil dikasih 1 tidak apa-apa. Maksudnya 8 ini minimal masing-masing 3. Kecuali amil, kalau amil 1 boleh. Wa khamsatun, 5 golongan. La yajuzu, tidak boleh daf'uha, menyerahkan zakat ilaihim pada mereka. Al-ghaniyu bimalin au kasbin, orang yang berkecukupan karena harta yang dia miliki atau pekerjaan yang dia punya. Di BMT punya tabungan puluhan juta, ya tidak bisa menerima zakat, tidak boleh dikasih zakat. Wal abdu, yang kedua budak. Tentunya budak selain yang mukatab tadi. Kenapa budak nggak boleh dikasih? Karena dia sudah berkecukupan, dinafkahi oleh tuannya, ditanggung oleh tuannya. Wa banu Hashim, Bani Hashim, wa banul Muttalib, Bani Muttalib. Wal kafir, orang kafir. Orang kafir itu tidak boleh dikasih harta zakat. Wa man talzamul muzakki, orang yang ada keharusan bagi muzaki, bukan muzaki ini ya. Nah, misalkan dari banyak harta tadi itu ada orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, orang yang ada keharusan bagi muzaki nafaqatuhu, untuk menafkahi orang tersebut. Orang yang dinafkahi oleh muzaki, orang yang harus dinafkahi oleh muzaki, la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara, tidak boleh memberikan zakat kepada mereka atas nama fakir, wal masakin, dan miskin. Kenapa? Karena mereka sudah berkecukupan dengan nafkah yang diberikan oleh muzaki, kan gitu. Misalkan muzaki ini wajib mengeluarkan zakat, kan?
Nah, dia punya istri, boleh nggak dia serahkan zakatnya kepada istrinya? Tidak boleh. Kenapa? Karena istrinya menjadi tanggung jawab dia, nafkah istrinya menjadi tanggung jawab dia, maka zakatnya dia tidak boleh diserahkan kepada istri atas nama fakir dan miskin. Wa yajuzu bismi kaunihim guzatan wa gharimin, boleh diserahkan kepada mereka atas nama tentara, pasukan perang, dan orang yang terlilit hutang. Kalau istri memberikan zakat kepada suami boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Suaminya pikir, istrinya kaya. Ini istrinya kaya, suaminya pikir, ya udah boleh istri ngasih zakat kepada suami. Mas, kodenya zakatku nggo kowe. Tapi ya enggak gitu. Makanya ada satu perkataan itu memang betul ya. Jadi kalau seorang laki-laki tidak mau dianggap remeh, dianggap rendah oleh seorang perempuan, itu setidaknya ada beberapa aspek yang dia harus unggul. Secara umum ya tentunya, tidak mutlak, secara umum. Apa saja? Satu, tinggi badan. Kalau nanti cari istri, cari yang tinggi badannya di bawah antum, jangan lebih tinggi, kan itu. Secara umum ini, secara umum ya, tidak berlaku mutlak. Kemudian apa? Strata pendidikan dalam arti wawasan keilmuan, terutama keilmuan dalam hal agama, syariat. Kemudian harta, ya, harta juga ini. Kalau kamu pikir, ya jangan ada satu lagi saya lupa, ada empat tinggi badan. Oh, usia juga berpengaruh ya, walaupun tidak mutlak ya, tidak mutlak, tapi umumnya biasanya kalau usia ceweknya itu lebih tua, nanti laki-lakinya akan dipandang remeh, dipandang rendah, kan gitu. Mau lanang kok kayak cah cilik, kan gitu. Memang cah cilik kok. Aku kan masih baby face. Emang kamu. Kan gitu. Dan sebaliknya, perempuan juga gitu. Perempuan harus unggul dari laki-laki kalau nggak mau dianggap remeh, dianggap rendah. Di antaranya apa? Rupawannya harus lebih cantik, harus lebih mempesona daripada si laki-laki. Nanti ceweknya nggak akan dianggap remeh sama si laki-laki. Kalau ceweknya itu pas-pasan wajahnya, sedangkan yang cowok ini kayak siapa? Lee Min Ho. Nah, ini. Dan ada beberapa lagi, ada empat juga, saya lupa. Tapi itu berlaku secara umum, tidak terus pasti seperti itu ya, enggak. Kan? Allah alam bisawab.